Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di Jajang Channel. Baik sobat sekalian, semoga pada kesempatan kali ini ada dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi terkait target P3K di tahun 2021 yang mencapai angka 1 juta formasi. Ini dimungkinkan bisa meleset dengan banyaknya guru yang pensiun dan juga Pemda tidak mengusulkan sesuai dengan kuota nasional. Baik sobat sekalian, sebelum dilanjut saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Sebagaimana dikutip jpnn.com, Jakarta, Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri Nasional, Rizky Safari Rahmat memprediksi kekurangan tenaga pendidik aparatur sipil negara atau ASN bakal bertambah tahun depan. Hal ini karena akan banyak guru PNS yang pensiun. Sedangkan rekrutmen 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun ini sepertinya meleset lantaran formasi yang diajukan Pemda belum mencapai 600.000. Ini tanda-tanda masuk masa darurat guru. Lagi-lagi Pemda akan menggunakan jasa guru honorer, kata Rizky kepada jpnn.com Sabtu 27 Maret. Baik, ini hanya prediksi saja ya. Jadi melihat fakta bahwasanya tahun ini akan banyak guru ASN atau PNS yang pensiun, memasuki masa pensiun. Kemudian sampai saat ini Pemda belum juga mengusulkan kuota P3K-nya secara maksimal atau keseluruhan begitu, karena banyak juga Pemda-Pemda yang memang menarik diri untuk tidak mengusulkan, kemudian juga menarik diri untuk mengusulkan hanya sebagiannya saja sesuai dengan kemampuan Pemda itu sendiri. Kemudian, walaupun Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan seluruh gaji P3K sudah ditanggung APBN, faktanya pada rekrutmen P3K 2019, Pemda kesulitan membayar. Bahkan yang sudah terima SK saja belum digaji dan harus menunggu April. Dia membandingkan dengan rekrutmen CPNS yang cepat terisi kuotanya karena sumber pembiayaannya sudah jelas. Sedangkan P3K, ada pasal di PP Manajemen P3K bahwa sumber gaji dan tunjangan berasal dari APBN atau APBD. Inilah yang membuat Pemda ragu, ditambah lagi dengan pengalaman tidak mengenakan dalam rekrutmen P3K 2019. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah ada tarik ulur antara Pemda dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di satu sisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan kalau P3K sudah dianggarkan, kemudian juga akan dibayarkan oleh pusat begitu ya, melalui DAU. Nah, kemudian sampai saat ini Pemda itu sebenarnya masih tarik ulurnya itu karena belum ada kejelasan atau kepastian dari pemerintahan pusat untuk menggaji atau membayar P3K melalui DAU, karena memang DAU-nya belum ditambah begitu. Karena sejauh ini kalau DAU tidak ditambah, Pemda sangat keberatan sekali untuk melakukan rekrutmen atau seleksi P3K. Berikutnya, menggunakan jasa guru honorer menurut Rizky merupakan langkah paling aman ketimbang mengajukan usulan P3K. Sebab Pemda tidak perlu memikirkan anggaran besar untuk membayar gaji dan tunjangan guru honorer dibandingkan dengan P3K. Coba kalau misalkan gaji dan tunjangan P3K ditanggung APBN, pasti usulan formasi 1 juta guru P3K cepat terpenuhi, ujarnya. Inilah.
untuk P3K sejauh ini memang belum ada aturan yang mengatur kalau misalkan gaji P3K itu akan dibayarkan oleh pemerintahan pusat gitu. Karena sejauh ini peraturan itu hanya mengatur bahwasanya P3K itu digaji melalui DAU dari pemerintah daerah. Dia yakin kalau gaji P3K ditanggung APBN, pasti kejadiannya tidak seperti sekarang. Yang jadi korban lagi-lagi guru honorer karena ada daerah tidak mengajukan usulan kebutuhan P3K, tandasnya. Nah itu ya sobat sekalian, permasalahan-permasalahan sehingga banyak orang yang memprediksi kuota P3K 1 juta itu bisa meleset. Karena memang sampai saat ini faktanya antara Pemda kemudian juga dengan Kementerian Pusat ini masih tarik ulur tentang seleksi P3K jumlah 1 juta formasi itu begitu ya. Jadi sampai ini masih belum genap 600.000 pun belum genap tentang pemenuhan kuota 1 juta formasi. Karena memang permasalahannya adalah Pemda tidak mau mengusulkan karena memang permasalahannya belum ada kejelasan tentang gaji P3K. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sering sekali dalam beberapa kesempatan menyampaikan kalau itu akan ditanggung oleh pemerintahan pusat melalui DAU begitu ya. Tetapi sampai saat ini DAU-nya memang belum ditambah oleh pemerintahan pusat. Semoga dapat segera mencari solusi baik pemerintahan pusat atau pemerintah daerah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.